Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin doakan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan dan melihat video ini, semoga diberikan kelancaran rezeki, disehatkan badannya, dan disembuhkan dari segala penyakit jika ada yang sedang sakit. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 113. Jemari itu dengan lembut menyeka air mata Luna. "Beb, maaf." Bisikan itu begitu nyata bagi Aluna. Ia mengubah posisi tidurnya menjadi menyamping. Aluna merasakan rancangnya bergerak. Ia semakin memejamkan matanya dan memeluk guling dengan erat. "Kamu masih marah?" "Maaf, aku gak masuk," bentak kamu. Tangan besar itu menyentuh puncak kepala Aluna. Lalu sebuah kecupan singkat mendarat di pipi wanita itu. Mata Aluna langsung terbuka. Ia menoleh dan terperanjat kaget melihat Azam benar-benar ada di hadapannya. "Mas, kenapa kamu ada di sini? Kapan kamu pulang?" tanya Aluna heran. Azam menarik Aluna ke dalam pelukannya. Tangannya bergerak naik turun mengelus punggung sang istri. "Maaf, aku bikin kamu nangis," sesal Azam. "Kamu belum jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu ada di sini? Perasaan barusan aku telepon deh. Kamu masih di Medan." "Kamu tidur bukan beberapa menit. Udah 2 jam lebih." "Kamu nyenyak tidurnya?" Azam beralih menyentuh perut Aluna dan menciumnya. "Perasaan aku belum kasih tahu ke kamu deh," gumamnya. "Memang ibu yang kasih tahu aku." Flashback. Baru saja turun dari mobil, ponsel lelaki itu kembali berdering. Bukan dari Aluna, tapi dari ibu mertuanya. Azam langsung mengangkat. "Iya, Bu." "Kamu di mana? Masa Luna kamu tinggalin sendiri?" Dari nada suara Burita sampai emosi. "Aku di Medan, Bu. Lagi ada kerjaan di sini." "Luna tahu kok aku di Medan," balas Azam. "Ya ampun, istri lagi hamil kamu tinggalin jauh-jauh." "Luna di rumah sendiri loh. Tadi Lisda yang bilang, ibu belum bisa pulang karena si kembar tiba-tiba panas dingin." Seperti mimpi mendengar penuturan sang ibu mertua. "Luna hamil?" tanya Azam memastikan. "Kamu gak tahu? Istri sendiri hamil kok gak tahu?" "Sekarang aku pulang, Bu." Azam langsung mencari penerbangan yang paling cepat. Beruntung karena ia bisa mendapatkan tiketnya. Ia meninggalkan mobil milik Pak Guntur di depan tempat proyek. Ia sudah menitipkan kuncinya pada salah satu karyawan yang mendampingi polisi yang ada di tempat kejadian. Rasa sesal menyeruak dalam hatinya kala mengingat tadi ia membentak sang istri. Ia tahu dirinya salah. Tidak seharusnya membentak Aluna, apalagi wanita itu tidak tahu apa-apa soal masalah yang dihadapinya. Ia bahkan rela sejenak meninggalkan pekerjaannya untuk bisa bertemu dengan Aluna. Sengaja tidak menghubungi wanita itu lebih dulu. Flashback end. "Kamu masih marah?" "Enggak, aku cuma kaget aja karena kamu bentak." Cicitnya dengan kepala menunduk. "Maaf," kembali kata itu yang terucap dari mulut Azam. Ia menggenggam tangan sang istri. "Enggak apa-apa, Mas. Mungkin kamu lagi banyak masalah di sana." Aluna begitu pengertian membuat Azam malu. Ia akan usahakan untuk menyelesaikan masalah di Medan dengan cepat, agar bisa kembali menetap dan tidak berjauhan dengan sang istri. Azam bahkan memaksa Haris untuk ke Medan. Hanya Haris yang menjadi orang kepercayaan Azam. Ia percaya sepupunya itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Beruntung karena Haris bersedia. Ia menyerahkan pekerjaannya di kantor Surabaya pada sekretaris. "Aku mandi dulu ya."
Dari pagi belum sempat mandi soalnya, ujar Azam. Pantesan bau asem, ledek Aluna dengan tawa kecil. Tapi tetap ganteng kan? Godanya lalu masuk ke kamar mandi. Tidak ada lagi raut sedih di wajah Aluna. Ia bahkan bahagia karena apa yang dilakukan Azam membuktikan ia begitu mencintainya. Bagaimana tidak, Azam meninggalkan pekerjaannya demi Aluna. Sebenarnya Aluna tidak setuju jika Azam lepas tanggung jawab. Namun karena Azam mengatakan ada yang menggantikan, Aluna tidak masalah. "Beb, kamu mau makan apa?" tanya Azam. Selesai Azam mandi, mereka bersantai di gazebo. Aluna terlihat nyaman bersandar di pundak Azam. "Aku gak mau makan apa-apa," jawab Aluna. "Kamu gak ngidam, pengen apa gitu?" Azam kembali bertanya sambil menyuapi Aluna jeruk. Aluna menggelengkan kepalanya. Tapi aku pengen satu aja," ungkapnya. "Apa itu?" Azam mengunyah mangga potong yang tinggal satu iris lagi. "Aku cuman mau deket sama kamu terus," bisiknya malu-malu dengan wajah yang merona. Azam terkekeh, ia menjawil gemas dagu Aluna. "Cintaku, udah bisa gombal ternyata." "Ini bukan gombal, emang kenyataannya." Azam menggelengkan kepalanya. "Kamu copy kata-kata aku lagi," protesnya. "Kenapa? Kamu mau nuntut aku menjiplak karya kamu?" sunggut Aluna dengan mulut yang mengerucut. Sensitifnya Aluna begitu mengemaskan di mata Azam. "Karya? Kamu pikir aku pengarang lagu atau penulis kah?" Rasanya aku pengen gigit mulutnya itu, goda Azam. Aluna memukul pelan dada Azam kesal. "Mulut aku bukan buat digigit." "Kalau nggak boleh digigit, berarti dijilat boleh dong." Azam semakin gencar menggoda Aluna. Ia menggeser tubuhnya hingga memeluk sang istri dari belakang. "Ih, kamu mesum banget sih." Aluna protes, tapi lebih tepatnya malu karena Azam begitu vulgar dalam berkata-kata. "Nggak apa-apa kan mesum ke istri sendiri?" "Pokoknya nggak boleh, aku tuh lagi hamil," ujar Aluna. Ia memainkan jarinya lalu kembali berucap. "Kalau kamu pengen gimana?" Azam tertawa keras mendengar penuturan Aluna yang begitu polos. Ia mendaratkan ciuman bertubi-tubi di pipi Aluna, membuat wanita itu berteriak protes. "Emang dokter melarang kita berbuat nganu?" bisiknya di telinga Aluna, membuat wanita itu bergidik ngeri. Aluna mengangguk. "Iya, beberapa minggu ke depan sampai kondisi tubuh aku benar-benar pulih." "Oh ya, kamu belum cerita loh. Kamu tahu hamil itu diperiksa ke dokter langsung?" tanyanya saat Bu Rita menelpon. Memang tidak menceritakan semuanya karena Azam ingin cepat-cepat pulang. "Sebenarnya aku nggak tahu kalau aku hamil. Pagi pas hari itu kamu bilang mau ke Surabaya, aku cek pakai tes pack tapi hasilnya negatif. Nah, pas meeting aku makan sushi mentah karena aku kira nggak hamil kan. Habis makan sushi baru perut aku rasanya sakit banget. Bangun-bangun aku udah di rumah sakit. Dokter bilang kalau aku hampir keguguran." Aluna menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Mendengar apa yang terjadi membuat Azam semakin merasa bersalah. Apalagi ia tidak ada di samping sang istri saat kondisinya butuh seseorang untuk menemani. "Maaf karena aku nggak ada di sampingmu," sesal Azam. "Kamu kan nggak tahu, Mas. Kalau kamu tahu juga pasti nemenin aku." "Lain kali kamu harus bilang ya. Aku suami kamu, jadi berhak tahu apa yang terjadi sama kamu," nasihat Azam. "Aku cuman gak mau bikin kamu cemas, Mas."
Azam kembali mengeratkan pelukannya, mencium pundak kepala Aluna dengan lama. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.